Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sajian spesial nih untuk Anda. Sebuah refleksi pribadi, judulnya Tham Hago Kongganghan Nunyon Chumbi. Kalau diterjemahin ya kira-kira persiapan tenang dan sehat untuk masa tua. Kita bakal coba gali nih pengalaman dan pemikiran seseorang soal gimana sih menghadapi penuaan itu dengan sikap yang tenang, terus jaga kesehatan, dan ya nemuin kebahagiaan di usia lanjut. Sumber ini isinya banyak anekdot pribadi yang jujur banget sama pelajaran hidup. Siap kita bedah bareng? Siap dong. Yang bikin menarik itu, sumber ini ngegabungin pengalaman pribadi yang, spesifik banget, tapi juga ngasih pandangan yang lebih luas gitu. Mulai dari kapan sih tua itu mulai, pentingnya relasi sosial, sampai ke riset soal bahagia. Jadi ini bukan cuma teori, tapi beneran cerminan perjalanan hidup. Mari kita coba saring intisarinya buat Anda. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Sumber ini langsung nantang nih, anggapan umum soal kapan persisnya usia tua itu dimulai. Ternyata nggak sesimpel angka di kalender ya. Tepat sekali. Jadi ada definisi sosial budaya, ya kan, kayak usia pensiun, itu kan beda-beda ya, ada yang 55, 65, tergantung negara atau profesi. Terus ada juga definisi subjektif, maksudnya kapan seseorang merasa dirinya tua. Nah, tapi ada satu lagi yang sering kita lupain, definisi medis. Definisi medis. Gimana tuh maksudnya? Secara biologis, proses penuaan atau aging itu sebenarnya udah dimulai dari pas puncak pertumbuhan fisik kita tercapai. Puncak pertumbuhan fisik. Wah, kapan tuh kira-kira? Kedengarannya masih muda banget. Iya, biasanya di sekitar awal usia 20-an. Coba deh pikirin atlet-atlet top. Performa terbaik mereka sering di usia segitu kan? Nah, setelah titik itu, secara biologis pelan-pelan kita mulai menua. Jadi, usaha kita seumur hidup itu sebenarnya ya gimana caranya memperlambat laju penuaan yang udah dimulai dari lama itu. Jadi kalau netapin satu angka pasti awal tua, itu lebih ke konstruksi sosial aja sih. Awal 20-an udah mulai menua. Wah, ini perspektif yang lumayan bikin kaget ya. Nah, sumber kita ini kan punya cerita spesifik nih soal momen klik gitu. Pas dia benar-benar sadar proses penuaan di dirinya. Bukan teori lagi, tapi pengalaman fisik yang nyata. Betul. Dia cerita momen kesadaran itu datang pas usia 45. Pemicunya juga bukan yang biasa kayak uban atau keriput gitu. Oh iya, terus apa dong? Justru insiden yang cukup, dramatis ya, bisa dibilang. Sederhana tapi membekas banget. Dia kesandung terus jatuh di tangga. Jatuh di tangga. Kenapa tuh? Penyebabnya, ternyata presbiopia atau mata tua udah mulai nyerang. Jadi penglihatannya udah nggak bisa lagi fokus cepet antara lihat dekat sama lihat jauh pas lagi nurunin tangga. Nah, ini kayak pukulan telak gitu yang bikin dia sadar, wah, tubuh gue secara fungsi udah mulai berubah nih. Astaga, jatuh gara-gara mata nggak bisa fokus cepet. Itu pasti momen yang nyadarin banget ya. Ada tanda-tanda lain nggak waktu itu? Ada. Sekitar waktu yang sama, dia juga mulai ngalamin floaters. Tahu kan? Kayak lihat bintik atau benang kecil terbang gitu di pandangan, apalagi kalau lihat latar yang terang. Itu karena ada perubahan cairan di dalam mata seiring usia. Jadi lucu juga ya, sinyal penuaan pertama yang dia rasain malah datang dari matanya. Pengalaman yang konkret banget ya. Terus gimana dia responsnya? Ini nih bagian yang menarik menurut saya. Dia nggak cuma pasrah nerima, tapi langsung ambil tindakan yang cukup radikal kayaknya ya. Iya, benar. Setelah insiden tangga itu, dia mutusin buat kutipannya tuh mengurangi segalanya. Dan ini bukan cuma niat di mulut doang, tapi benar-benar perubahan gaya hidup besar-besaran. Apa aja tuh yang dia potong? Wah, banyak. Dia secara sadar banget memperlambat ritme hidupnya. Jadwal kerja yang dulu super padat, rapat pagi buta, praktek siaran radio, praktek sore, janji malam, dipangkas drastis. Rapat dikurangin, janji malam dibatalin, bahkan ada beberapa bisnis atau kliniknya yang dijual. Tujuannya bukan cuma karena fisik mulai kerasa nggak sekuat dulu. Tapi ada tujuan yang lebih dalam ya. Nah itu dia. Dia pengen hidup lebih santai, nggak buru-buru. Memprioritaskan kesehatan sama ketenangan di atas ya, efisiensi kerja semata. Secara spesifik nih, sejak jatuh itu, dia jadi nggak mau lagi pakai tangga turun. Maunya nunggu lift aja. Dia juga mutusin buat nggak lari atau gerak terlalu cepat. Efisiensi kerjanya mungkin jadi turun ya, tapi dia nerima itu. Itu bagian dari penuaan yang tenang atau dam-dam hage, gitu istilah dia.
Keputusan yang sangat sadar dan berani ya ngutamain kualitas hidup jangka panjang. Tapi kalau ngurangin bisnis sama aktivitas sosial gitu, pasti ada efeknya ke area lain dong ya. Misalnya ke hubungan sosialnya. Gimana dia ngelola ini? Nah, ini poin krusial banget. Dia jadi sadar tanpa tuntutan bisnis, dia itu butuh teman sejati. Teman buat ngabisin waktu berkualitas, main golf bareng, naik gunung, jalan-jalan, bukan cuma relasi profesional doang. Ini akhirnya ngebawa dia ke penyederhanaan hubungan sosial. Ada beberapa prinsip menarik yang dia pegang. Prinsip kayak gimana tuh? Kedengerannya pragmatis banget. Banget. Prinsip utamanya, nggak ada transaksi uang pinjem-minjem sama siapapun. Termasuk sama saudara sendiri. Dia bahkan bilang, secara praktis, dia itu nggak punya uang. Karena semua udah diserahin ke istrinya. Jadi kalau ada yang mau pinjem, dia lempar aja ke istri. Ini cara dia ngejaga hubungan biar nggak rusak gara-gara duit. Hahaha, unik juga ya caranya ngejaga kebersihan hubungan. Selain soal uang, gimana dia nyeleksi teman bergaulnya? Setelah tuntutan kerja hilang, dia jadi lebih jujur ke diri sendiri. Udah nggak maksa-maksain ketemu orang yang sebenarnya dia nggak pengen temuin, atau yang dia rasa nggak suka sama dia. Hubungan jadi lebih tulus aja, bukan sekedar kewajiban. Terus, dia juga nekenin pentingnya nurunin ekspektasi ke orang lain. Nurunin ekspektasi ini filosofi yang kuat nih. Gimana logikanya dia? Logikanya simple tapi dalam sih. Dia bilang gini deh, kalau saya aja susah banget memenuhi ekspektasi ke diri sendiri, contoh kecil, niat baik mau olahraga aja sering gagal, gimana ceritanya saya bisa berharap banyak dari orang lain, bahkan dari pasangan atau anak sendiri. Nah, dengan ekspektasi rendah, kita jadi lebih gampang nerima orang apa adanya, dan yang penting, nggak gampang kecewa. Cukup jaga kesopanan dasar aja, gitu katanya. Filosofi yang kedengaran agak dingin ya, tapi mungkin realistis banget buat ngejaga ketenangan batin. Ada contoh nyata nggak gimana ekspektasi ini berpengaruh di hidupnya? Ada cerita menarik soal makan bareng sama teman-teman pasangan gitu. Intinya, dia tuh nggak ngeh kalau ada satu pasangan teman yang nggak pernah ikut patungan bayar. Tapi istrinya merhatiin dan lama-lama ngerasa nggak nyaman. Akhirnya ya karena ketidaknyamanan itu, lingkaran pertemanan mereka jadi mengecil. Ini contoh kecil aja sih, gimana ekspektasi yang beda, bahkan soal sepele, bisa jadi filter pertemanan. Menarik. Pandangan dia soal hubungan sama ekspektasi ini kayaknya nyambung juga ya sama refleksi dia ke ajaran klasik kayak Konfusius gitu. Betul banget. Dia ngeliat tahapan usia menurut Konfusius itu bukan sekedar filosofi luhur, tapi deskripsi yang realistis banget soal penuaan. Usia 40 nggak mudah tergoda. Ya emang energinya udah mulai turun kan? Usia 50 paham takdir atau kematian. Usia 60 telinga jadi tuli atau isun. Nah ini interpretasinya unik nih. Dia ngelihatnya secara harfiah juga. Pendengaran kan emang menurun ya di usia segitu, jadi kita cenderung jadi nggak terlalu peduli sama omongan orang. Haha, bisa gitu ya interpretasinya. Iya, terus usia 70 bisa bertindak sesuai kata hati tanpa melanggar norma. Kenapa? Ya karena ambisi sama kekuatan fisik udah banyak berkurang. Buat dia, itu cerminan penuaan yang apa adanya, nggak dilebih-lebihin. Menarik banget interpretasinya. Oke, jadi kalau tadi kita udah bahas hubungan, pilar penting lainnya apa aja nih buat masa tua yang tenang menurut sumber ini? 2, hubungan, punya teman sejati buat nemenin sisa hidup. Ketiga, finansial, punya cukup dana buat mandiri, nggak ngerepotin anak. 3 itu. Oke. Ngomongin soal finansial, dia punya definisi kaya yang personal banget dan menarik. Bukan soal jumlah aset ya. Iya, ini unik banget. Buat dia, kaya itu artinya bisa makan apapun yang lagi pengen dimakan saat itu juga, tanpa perlu mikirin harga makanannya. Dia ngerasa lebih kaya dari Warren Buffett yang mungkin makannya hamburger sama Coca-Cola aja, sementara dia bisa nikmatin lobster segar atau udang bakar garam kapan aja dia mau. Kenikmatan sederhana sehari-hari ini menurut dia biayanya relatif kecil kok dibanding beli rumah atau mobil mewah. Jadi kekayaan itu ya kebebasan nikmatin hal-hal kecil itu. Dia masuk kedokteran itu karena instruksi dari ayahnya, bukan pilihan hati. Dia bahkan nganggap pilihannya itu sebagai langkah yang agak pengecut. Pengecut? Kenapa dia ngerasa gitu? Karena dia ngerasa milih jalur yang lebih aman. Waktu itu ada pilihan antara ikut ujian masuk tambahan yang susah buat masuk teknik di universitas negeri favoritnya, atau ya udah masuk kedokteran di universitas swasta ternama, cuma modal nilai ujian nasional yang udah bagus. Dia milih yang kedua, yang lebih gampang dan direstui ayah. Dia ngerasa nggak cukup berani buat ngejar passionnya. Kalau bisa ngulang, mungkin dia pilih jalan lain. Pengalaman diinstruksikan ini menarik ya. Terus
Gimana dia nerapinnya pas didik anaknya sendiri? Apa dia bales dendam gitu? Ngasih kebebasan penuh? Nggak juga sih. Dia ngaku tetap ngasih arahan yang cukup kuat sampai anaknya lulus SMA, usia 18 lah ya. Termasuk ngarahin ke bidang sains and teknik karena dia pengen anaknya belajar matematika tingkat lanjut. Tapi setelah masuk kuliah, dia cuma ngasih saran kalau diminta. Dan selalu nekenin, ini cuma pendapat ayah ya, keputusan akhir tetap di tangan kamu. Dia nggak mau nanti disalahin atas pilihan hidup anaknya. Oke. Kita balik lagi ke pilar kesehatan. Apa nih saran praktisnya biar tetap sehat pas menua, tapi nggak jadi terlalu cemas atau dikit-dikit ke rumah sakit? Kuncinya itu moderasi sama refleksi diri. Idealnya sih sebelum pensiun ya. Pertama, jangan terobsesi. Hindari pemeriksaan berlebihan cuma karena faktor usia. Terima aja penuaan itu sebagai hal alami. Kedua, lakukan koreksi diri. Manfaatin momen kayak pensiun buat jujur lihat kebiasaan buruk kita, ngerokok, minum kebanyakan, berat badan, stres, terus ubah total pola hidup kalau emang perlu. Kapan waktu terbaik buat mulai berubahnya? Idealnya ya mulai sedini mungkin, umur 30-an atau 40-an gitu. Tapi kalaupun telat, pensiun itu bisa jadi kayak kesempatan terakhir lah buat berubah total. Terakhir, ya terima faktor genetik. Usia harapan hidup kita kan sebagian warisan dari orang tua juga. Fokus aja sama gaya hidup yang bisa kita kontrol. Sumber ini juga nyinggung soal kenapa perempuan cenderung hidup lebih lama. Penjelasan singkatnya gimana tuh? Secara medis ya, hormon estrogen pada perempuan itu ngasih perlindungan ke jantung dan pembuluh darah sebelum menopause. Perempuan juga disebut punya adaptasi stres yang lebih baik. Sebaliknya, penurunan testosteron pada laki-laki itu ngaruh ke fisik dan emosi, misalnya jadi lebih gampang nangis. Saran dia sih ya, terima aja perubahan hormonal ini secara alami. Gak usah dilawan pakai terapi agresif, kecuali emang gejalanya parah banget, kayak gejala menopause berat misalnya. Tadi kan disebut pensiun itu momen krusial buat berubah. Apa itu semacam batas waktu terakhir gitu buat mulai serius nyiapin masa tua? Menurut sumber ini iya, pensiun itu momen penting banget, semacam last call lah buat penyesuaian besar. Dia nyontoin dua sosok panutan di Korea yang menurut dia menua dengan sangat baik dan justru memulai babak baru setelah pensiun. Siapa aja tuh? Dan apa yang bikin mereka jadi inspirasi? Profesor Kim Yong-syok, seorang filsuf, sama Dr. Lee Seong, seorang psikiater. Keduanya itu nggak berhenti hidup setelah pensiun. Profesor Kim bahkan di usia 100 tahun lebih masih aktif nulis, ngasih kuliah, dan ingatannya tajam banget. Pas pensiun, dia malah bikin rencana hidup buat 15 tahun ke depan. Dia ngerasa 20 tahun setelah pensiun itu masa paling bermakna dalam hidupnya. Dr. Lee juga tetap aktif berkontribusi, misalnya lewat pusat meditasi. Mereka nunjukin kalau masa tua itu bisa jadi waktu yang produktif dan penuh makna. Nah, terakhir nih, topik yang relevan banget buat kita semua, kebahagiaan. Definisi bahagia emang subjektif ya, tapi katanya ada faktor-faktor yang secara konsisten ditemuin di orang-orang yang bahagia di usia lanjut. Ini berdasarkan studi besar ya. Bener banget. Dia ngacu ke studi jangka panjang yang terkenal banget dari Harvard, namanya Grand Study, sama Gluck Study, yang dipimpin George Phelan. Studi ini luar biasa sih, ngikutin ratusan orang selama puluhan tahun, dari tahun 1939 buat nyari benang marat kebahagiaan di usia lanjut. Puluhan tahun riset, wow. Apa aja tuh temuan utamanya? Faktor apa aja yang korelasinya kuat sama kebahagiaan? Studi itu ngidentifikasi ada 7 faktor kunci. Bisa dikelompokin jadi 2 area besar, hubungan sosial atau adaptasi, sama kesehatan fisik. Yang pertama, pernikahan stabil. Jadi hubungan pasangan yang baik dan awet. Oke, pernikahan stabil. Terus? Kedua, pendidikan atau pembelajaran seumur hidup. Maksudnya, terus belajar hal baru, jaga rasa ingin tahu. Nggak harus gelar formal ya, tapi aktif secara mental aja. Ketiga, mekanisme coping matang. Ini cara kita hadapi kesulitan, gagal, kehilangan dengan cara yang positif. Cari dukungan sosial, humor, spiritualitas gitu. Bukan lari ke hal negatif kayak alkohol atau narkoba. Oke, 3 soal hubungan dan adaptasi. Terus 4 lagi soal kesehatan ya? Iya, betul. Keempat, tidak merokok atau berhenti dini. Idealnya sih nggak ngerokok sama sekali. Atau kalaupun pernah, berhentinya sebelum umur 40 lah, dalam 20 tahun pertama setelah mulai. Kelima, konsumsi alkohol yang moderat. Nggak berlebihan, mungkin 1-2 kali seminggu, porsinya kecil atau sedang. Menariknya,
Di studi ini, yang absen total skor bahagianya kadang sedikit lebih rendah. Mungkin karena jaring ngebatasin interaksi sosial ya. Tapi ini tentu nggak berlaku buat yang punya riwayat kecanduan ya. Menarik soal alkohol moderat itu. Lanjut. Keenam, olahraga teratur. Aktivitas fisik rutin minimal sejam 4-5 kali seminggu lah. Ketujuh, berat badan sehat. Jaga berat badan ideal, yang mana ini biasanya hasil dari kombinasi faktor nomor 4, 5, sama 6 tadi. 7 faktor yang cukup jelas ya. Nah, gimana sama si pembicara di sumber kita ini? Dia sendiri ngerasa udah centang semua boks kebahagiaan itu? Dia jujur mengaku sih, belum 100%. Masih ngerokok sedikit, padahal udah lebih dari batas aman 20 tahun di studi itu. Kadang minum juga sedikit lebih banyak dari anjuran moderat. Berat badan juga perlu dijaga katanya. Ini nunjukin kalau 7 faktor itu lebih kayak tujuan atau panduan, bukan syarat mutlak yang kaku banget. Yang penting itu kesadaran sama upayanya buat menuju ke sana. Jadi dari satu sumber refleksi pribadi ini aja, kita bisa dapat banyak banget ya butir pemikiran. Mulai dari nerima proses penuaan secara fisik dan mental dengan tenang, nyederhanain hidup dan hubungan, ngelola ekspektasi, pilar-pilar penting kayak kesehatan, relasi, finansial, sampai faktor-faktor kebahagiaan yang udah dibuktiin sama riset puluhan tahun. Wah, bener-bener eksplorasi mendalam ya buat bekal kita semua. Intinya sih kesadaran sama tindakan proaktif ya. Menua itu kan pasti terjadi ya, tapi gimana kita ngejalaninnya, itu pilihan yang bisa banget kita persiapin. Bisa dari sekarang, atau paling nggak pas momen kesadaran itu datang. Entah kayak sumber kita di usia 45, atau pas pensiun nanti. Nggak ada kata terlambat kok buat ngelakuin penyesuaian positif. Nah, sebagai penutup nih, sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua area yang tadi kita diskusikan, kesehatan fisik dan mental, hubungan, finansial, kebahagiaan, kira-kira area mana nih yang Anda rasa paling perlu perhatian saat ini dalam persiapan Anda sendiri menuju masa tua yang tenang dan sehat nanti? Kalau pembahasan mendalam kita hari ini dirasa bermanfaat buat perjalanan Anda, mungkin sejalan juga ya sama semangat untuk masa tua yang sehat. Siapa tahu bisa jadi inspirasi nama channel ini ya. Jangan lupa buat subscribe dan like ya, supaya lebih banyak orang bisa nemuin inspirasi serupa dari berbagai sumber yang kita bedah bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jaga diri Anda baik-baik ya.